Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Perang Santet. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pada pertengahan tahun 2005, kondisi ekonomi sedang sangat sulit. Harga bahan bakar minyak naik tinggi dan membuat banyak pabrik di Jakarta gulung tikar. Sari, perempuan berusia 23 tahun, menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Pabrik garmen tempatnya bekerja tidak sanggup lagi membayar gaji para buruh. Tanpa pilihan lain, Sari mengemasi semua pakaiannya ke dalam tas kain besar. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Perjalanan panjang menaiki bus antar kota selama belasan jam terasa sangat melelahkan bagi tubuh Sari. Bus menurunkannya di pinggir jalan raya pada sore hari, dan ia harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk sampai ke rumah orang tuanya. Udara sore di jalan setapak desa itu terasa sangat dingin karena matahari sudah mulai turun menuju ufuk barat. Angin berembus pelan menyapu area persawahan kosong di sisi kanan dan kiri jalan yang tanahnya mulai mengering akibat musim kemarau panjang. Hati Sari awalnya merasa lega karena akhirnya ia bisa melihat atap rumah orang tuanya dari kejauhan. Namun, perasaan lega tersebut langsung menghilang begitu kakinya melangkah masuk ke area halaman rumahnya sendiri. Tepat pada saat Sari berdiri di halaman rumah, suara dengungan keras tiba-tiba keluar dari pelantang masjid desa. Suara mendengung itu disusul oleh bacaan Inna Lillahi yang diserukan pengurus masjid melalui mikrofon. Pengurus masjid mengumumkan kabar duka bahwa Bu Ningsih baru saja meninggal dunia pada sore ini. Bu Ningsih adalah tetangga mereka yang rumahnya hanya berjarak beberapa lorong di rukun tetangga sebelah. Pada saat pengumuman duka itu menggema ke seluruh penjuru desa, Ibu Sari kebetulan sedang menyapu daun kering di halaman samping. Ketika telinganya mendengar nama Bu Ningsih disebut, gerakan tangan ibunya langsung berhenti mendadak. Wajah ibunya seketika berubah sangat pucat dan terlihat jelas menyimpan ketakutan. Sang ibu menjatuhkan sapu lidi ke tanah, lalu berjalan setengah berlari menghampiri Sari. Sang ibu sama sekali tidak tersenyum, tidak menanyakan kabar, atau memeluk Sari layaknya orang tua menyambut anaknya pulang merantau. Ayo, kamu cepat masuk ke rumah sekarang. Bawa tasmu masuk, terus langsung ke kamar mandi. Bersihin semua badanmu pakai sabun sampai bersih. Ujar ibunya sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Sari merasa heran melihat tingkah laku ibunya yang sangat panik sore itu. Selama ini, ibunya tidak pernah menunjukkan sikap gelisah yang berlebihan seperti orang ketakutan. Ibu kenapa panik banget sih? Memangnya ada apa di desa sampai aku disuruh cepat-cepat masuk begini? Tanya Sari sambil mencoba memegang lengan ibunya agar wanita tua itu lebih tenang. Ibunya menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara setengah berbisik. Udah 1 bulanan ini desa kita lagi kena wabah muntaber. Penyakitnya aneh banget, Nduk. Udah banyak warga yang meninggal mendadak gara-gara sakit ini. Pokoknya kamu jangan banyak tanya dulu di luar sini. Bahaya. Cepetan masuk terus mandi yang bersih. Jelas sang ibu seraya mendorong bahu Sari secara perlahan ke arah pintu depan. Sari tidak berani membantah ucapan ibunya dan terpaksa menuruti perintah tersebut. Ia melangkah masuk membawa tasnya menuju kamar tidur, meletakkan tas kain itu di atas kasur, dan mengambil handuk kering. Suasana di dalam rumah orang tuanya terasa sangat sepi, senyap, dan suhu udaranya jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Sari berjalan menuju kamar mandi yang letaknya berada di bagian paling belakang rumah, bersebelahan persis dengan area dapur kotor. Sambil mengguyurkan air sumur yang dingin ke tubuhnya, pikiran Sari terus mengingat ucapan ibunya tadi. Wabah penyakit muntaber memang selalu berbahaya, tetapi tingkat kepanikan ibunya terasa sangat janggal untuk ukuran menghadapi penyakit biasa. Biasanya, para warga desa akan langsung berkumpul, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan saling membantu jika ada tetangga yang terkena penyakit menular. Namun sore ini pemandangannya sangat berbeda. Sari sama sekali tidak melihat satupun warga desa yang beraktivitas di luar rumah
saat ia berjalan kaki dari jalan raya tadi. Semua pintu kayu dan jendela rumah tetangga tertutup sangat rapat sedari sore, seolah-olah ada ancaman lain yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar wabah perut. Selesai membersihkan diri dan mengganti pakaian dengan baju yang lebih hangat, Sari berniat pergi ke dapur untuk membuat air minum. Langkah kakinya mendadak berhenti di lorong ketika telinganya mendengar suara percakapan pelan dari arah meja makan. Sari memilih untuk menahan napas dan merapatkan punggungnya ke balik tembok lorong agar bisa mendengarkan obrolan orang tuanya. Bapak duduk berhadapan dengan ibu sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Bapak tadi ikut ngurus jenazahnya Bu Ningsih?" tanya ibu dengan suara pelan, namun masih bisa ditangkap jelas oleh telinga Sari. Bapak menganggukkan kepala pelan, lalu membuang asap rokoknya ke udara. "Iya Bu, Bapak tadi ikut ke sana sebentar. Jenazahnya ngeri banget dilihatnya. Ini semua udah nggak masuk akal sehat," jawab Bapak sambil menundukkan pandangan matanya ke meja makan. Ibu menghela napas panjang melihat wajah suaminya yang sangat lelah. "Berarti benar kata orang-orang ya Pak? Bu Ningsih meninggalnya bukan karena muntaber biasa?" tanya ibu memastikan. Bapak mengusap wajahnya menggunakan kedua telapak tangan dengan cukup kasar. "Iya benar. Sebelum meninggal itu, Bu Ningsih muntah-muntah parah di atas kasurnya. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan sisa makanan. Dia muntah darah hitam kental. Baunya busuk banget nyengat ke hidung," jelas Bapak pelan. Sari menutup bibirnya rapat-rapat menggunakan tangan kanannya. Bapak kembali melanjutkan penjelasannya dengan nada suara yang bergetar. Darah hitamnya itu campur sama paku karatan, pecahan beling kaca, terus ada gumpalan rambut manusia juga yang nyangkut di dalam tenggorokannya, tambah Bapak. Ibu langsung menutup mulutnya sendiri karena menahan rasa ngeri saat mendengar rincian kejadian mengerikan tersebut. Dada Sari berdebar sangat kencang mendengar perkataan bapaknya di balik dinding tembok. Ia terus berusaha agar napasnya tidak terdengar. Padahal satu desa juga tahu kalau Bu Ningsih itu pendukung fanatik. "Dia kan tim sukses garis kerasnya calon lurah yang baru itu toh Pak," ucap ibu memastikan. Bapak membalas ucapan itu hanya dengan anggukan kepala yang lambat. Sari masih berdiri mematung di balik tembok lorong rumahnya. Ia merasakan hawa dingin yang sangat pekat menjalar pelan dari telapak kakinya, naik langsung mencekik lehernya. Tangannya meremas kuat ujung baju yang ia kenakan hingga menjadi sangat kusut. Kenyataan bahwa desa tempatnya lahir kini berubah menjadi panggung teror membuat isi perutnya terasa mual. Malam itu, Sari memilih kembali ke kamarnya tanpa membuat air minum. Ia merebahkan diri di atas kasur kapuknya sambil menatap langit-langit kamar yang benar-benar gelap. Memasuki minggu-minggu berikutnya di pertengahan tahun 2005, suasana desa menjelang pemilihan kepala desa yang menyisakan waktu singkat menjadi semakin panas. Ketegangan yang mengancam nyawa tidak hanya berada di obrolan orang dewasa, tapi menyelimuti setiap sudut jalanan tanah di desa tersebut. Setiap orang kini saling menaruh rasa curiga dan menjaga jarak aman satu sama lain. Rumah-rumah berdinding kayu selalu tertutup sangat rapat sebelum matahari tenggelam sepenuhnya di ufuk barat. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak kecil yang biasanya asik bermain di halaman rumah pada sore hari. Jalanan desa berubah menjadi sangat sepi, seakan kehidupan di sana sudah lama mati. Hanya ada dua kubu besar yang sedang bersaing secara sangat brutal dalam pemilihan lurah kali ini. Kubu pertama dipimpin oleh Mbah Joyo, lurah yang saat ini masih menjabat dan berusaha keras mempertahankan posisinya. Mbah Joyo sejak lama dikenal oleh warga sebagai orang yang sangat kaya raya karena memiliki lahan pertanian luas, namun ia juga terkenal sangat pelit kepada warganya sendiri. Lawan sepadan yang berani menantangnya secara terang-terangan adalah Pak Broto, seorang juragan tanah yang ambisius dan memiliki banyak pengikut setia. Pak Broto sangat berhasrat merebut jabatan lurah untuk melancarkan urusan bisnis jual beli tanahnya di berbagai desa. Di tengah persaingan dua kubu yang saling serang itu, ada satu calon lagi bernama Ustaz Ridwan. Namun, Ustaz Ridwan sama sekali tidak memiliki barisan pendukung,
karena ia dengan sangat tegas menolak membagikan uang kampanye kepada warga. Orang-orang di desa sudah terlalu terbiasa menerima uang sogokan atau sembako menjelang hari pemilihan tiba. Akibatnya, niat baik Ustaz Ridwan dipandang sebelah mata oleh penduduk setempat. Warga lebih memilih mencari aman dengan merapat ke kubu Mbah Joyo atau mencari untung di kubu Pak Broto yang terus-menerus membagikan beras dan uang tunai secara bergantian tiada henti. Seiring berjalannya hari yang semakin mendekati tanggal pencoblosan, Sari mulai menyadari ada hal yang sangat tidak wajar dengan kondisi udara malam di desanya. Setiap malam di bulan itu, udara di sekitar desa selalu dipenuhi oleh aroma kemenyan yang sangat tajam dan menyengat hidung. Bau pekat itu tidak pernah datang sendirian menyapu perkampungan. Kadang-kadang, hembusan angin malam yang datang cukup kencang dari arah kuburan membawa serta bau daging terbakar yang sangat busuk. Bau daging gosong itu perlahan menembus celah-celah ventilasi rumah dan membuat napas siapa saja yang menghirupnya menjadi sangat sesak. Sari sering terbangun mendadak pada pertengahan malam dengan sekujur tubuh berkeringat dingin karena tidak tahan terus mencium aroma menjijikan tersebut. Bersamaan dengan bau mual itu, rentetan suara lolongan anjing selalu memecah keheningan malam yang gulita. Lolongan hewan peliharaan warga tersebut terdengar sangat panjang, menyayat hati, dan terus bersahut-sahutan dari satu sudut desa hingga merambat ke sudut lainnya. Suara anjing-anjing itu menandakan dengan jelas adanya aktivitas gaib yang sedang berjalan bebas melintasi pekarangan warga di malam hari. Orang tua zaman dahulu selalu mengajarkan bahwa anjing memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap kali suara lolongan mengerikan itu terdengar semakin mendekati pekarangan rumah, suhu udara di dalam kamar Sari turun perlahan menjadi sangat dingin dan menusuk hingga menembus tulang. Kondisi menakutkan ini membuat aturan di dalam rumah Sari menjadi sangat ketat. Ibu memberikan larangan keras kepada anaknya untuk tidak keluar rumah sama sekali setelah matahari terbenam. Pada suatu sore, saat terdengar rombongan tim sukses memukul kentongan membagikan bantuan di jalan depan rumah, ibu menarik paksa tangan Sari menuju ruang tengah. "Kamu jangan pernah buka pintu sedikit pun kalau ada tim sukses yang ketuk pintu rumah kita sore begini," ucap ibu dengan suara pelan tapi sangat tegas. "Biarin aja warga lain pada berebut beras sama uang di jalanan. Kita jangan pernah ikut-ikutan sama sekali." Sari memandang wajah ibunya yang menyimpan peringatan keras. "Tapi Bu, persediaan beras kita di dapur juga sudah mulai habis kan? Kalau dikasih beras gratis, apa nggak mending kita terima aja buat makan beberapa hari ke depan?" Tanyanya mencoba memberikan alasan. Ibu seketika menggelengkan kepala dengan cepat. "Sari, jangan pernah kamu terima barang secuil pun dari tangan mereka. Mau itu dari orang suruhannya Mbah Joyo atau Pak Broto. Kamu kira mereka bagi-bagi barang itu murni ikhlas buat bantu warga?" Ibu menarik kursi kayu dan duduk berhadapan dengan Sari. Napas wanita tua itu terdengar berat. "Ibu kasih tahu kamu sekarang biar kamu paham. Sembako dan uang kertas yang mereka bagikan keliling desa itu bukan barang biasa. Ibu dengar sendiri dari tetangga yang mengerti soal begituan. Beras di dalam kantong plastik pembagian itu sudah dicampur merata sama tanah kuburan." Jelas ibunya dengan nada suara bergetar menahan nyeri. Sari merasakan bulu kuduknya meremang seketika. Uang kertas yang dikasih ke tangan warga itu juga sudah diolesi pakai minyak mayat. Semua barang itu sengaja dibagikan ke rumah-rumah supaya bisa jadi perantara ilmu santet. Siapa saja yang berani masak berasnya atau menyimpan uangnya di dalam lemari, anggota keluarganya pasti bakal langsung kena imbasnya. Tambah ibunya lagi. Fakta mengerikan itu menjawab tuntas semua kebingungan Sari tentang penyebab kematian para warga. Sari menelan ludah dengan susah payah merasakan tenggorokannya yang sangat kering. Matanya perlahan menatap ke arah pintu kayu depan rumah yang terkunci rapat. Sari membayangkan nyerinya, tanah kuburan dan minyak mayat berpindah tangan dengan kedok kemanusiaan. Rasa mual merambat memanjat ulu hatinya. Suara jangkrik terdengar sangat lirih, seolah serangga itu takut mengganggu lalu lalang gaib di jalan desa. Beberapa hari setelahnya,
persaingan dua kubu calon lurah terasa semakin menantang maut. Barisan tim Mbah Joyo maupun kubu Pak Broto semakin berani bergerombol menyusuri gang untuk mendatangi warga. Mereka tidak sembunyi-sembunyi meletakkan kantong beras atau amplop berisi uang tunai besar. Warga miskin yang perutnya kelaparan memilih menutup mata terhadap desas-desus kematian buatan itu. Kebutuhan mutlak mengganjal perut membuat akal sehat seakan mati total. Membiarkan kemiskinan menjadi jalan masuk mara bahaya mematikan untuk menyentuh meja makan keluarga mereka sendiri hanya demi bantuan sembako sesaat. Rantai petaka ini akhirnya mengunci mangsa baru, yakni seorang perempuan miskin bernama Mbah Sumi yang sama sekali buta urusan pencalonan lurah. Mbah Sumi hanyalah janda renta yang menjalani sisa hidup sebatang kara di gubuk bambu area pinggir desa. Suaminya sudah berpulang bertahun-tahun silam, dan dari perkawinannya ia tidak dikaruniai seorang anak pun. Selama ini napas kehidupannya murni bergantung pada belas kasihan tetangga sekitarnya. Pada siang hari sewaktu terik matahari menyengat kulit, segerombolan tim pengeruk suara dari kubu Mbah Joyo mendatangi pekarangannya. Tanpa basa-basi, mereka menyodorkan karung plastik transparan berisikan beras putih kualitas bersih. Mbah Sumi yang sangat lugu menyambut senyum pemberian tersebut, lantas berterima kasih berulang kali tanpa tahu wujud niat licik di dalamnya. Selang beberapa jam saja, giliran rombongan pengikut Pak Broto menginjakkan kakinya menemui sang janda tua. Tim ini menyerahkan tumpukan amplop kertas tebal berisi ratusan ribu rupiah. Ibu Sari tidak sengaja menyaksikan kejadian berturut-turut tersebut saat menenteng belanjaannya bergegas pulang ke rumah dengan napas terengah-engah. "Sari, Bapak, Ibu tadi siang ngeliat langsung Mbah Sumi nerima sekantong beras dari utusan Mbah Joyo. Terus sorenya, dia dikasih amplop lagi sama rombongannya Pak Broto," ujar ibu tergopoh-gopoh panik di ruang tamu. Bapak merespons laporan istrinya tersebut dengan melompat berdiri dari atas kursi rotan usangnya. "Astaga, perbuatan mereka itu gila dan bahaya besar buat orang tua, Bu. Mbah Sumi badannya sudah hancur dikikis umur. Mana mungkin sisa badannya kuat memikul benturan hawa panas dari dua barang mematikan itu sekaligus dalam tubuhnya," balas Bapak sambil mondar-mandir panik mengusap mukanya berulang kali. Sari meremas pelan kain di lututnya, membayangkan seberapa sepi raga renta nenek itu menahan serangan kiriman malam nanti. Firasat sangat buruk yang menghantui bapak dan ibunya seketika terbukti menjadi ketakutan sangat nyata. Menjelang pagi buta ketika ayam baru turun kandang, seisi permukiman desa mendadak digemparkan oleh jeritan orang yang keras melengking dari arah gubuk rumah Mbah Sumi. Tetangga yang keheranan lantaran pintu depan janda itu tertutup rapat akhirnya mengambil inisiatif mendobrak kayunya. Langkah mereka kontan terhenti ngeri saat menyaksikan seonggok raga sebatang kara itu telah terbujur sangat kaku melintang di dipan bambunya. Kondisi Mbah Sumi luar biasa rusak secara fisik dan jauh dari kewajaran. Seluruh permukaan kulitnya lebam memudar membiru gelap kehitaman. Menyengat kuat bau kebusukan bangkai menggorok rongkongan setiap penduduk, seolah nenek malang tersebut telah membusuk berhari-hari. Berita kematian ini merayap kilat, menghampiri seluruh penjuru desa. Warga berkerumun penuh kebingungan sambil saling waspada. Ibu Sari sendiri mau tidak mau menahan mual, lantas memaksakan diri melangkah pergi untuk memenuhi hak tetangga memandikan orang meninggal. Sari mematuhi perintah ketat ibunya di kamar. Setibanya di pekarangan rumah duka, para ibu serta perempuan setempat secepatnya menanak sepanci air sumur lalu memanggul wujud kaku jenazah ke atas balai pemandian kayu di halaman belakang. Semua ibu sepakat mempercepat niat memandikan jenazah ini lantaran sebaran baunya amat memancing rasa putus asa indera penciuman. Ketegangan berbalik tajam mengerikan sewaktu helai-helai sarung batik penutup tubuhnya dilucuti hati-hati oleh sang petugas pemandian jenazah. Barisan ibu yang mengantre, gayung spontan berteriak ketakutan, lantas memundurkan langkahnya, ketakutan melihat ganjilnya tubuh tak bernyawa ini di bawah sinar matahari. Ibu Sari gemetar menyekap hidungnya ketat di balik lipatan jilbab pudar miliknya. Sepasang mata Mbah Sumi yang sudah berpejam sayu, rupanya masih sanggup memompa urat darah merah segar berbau amis kental ke permukaan.
Runtuhan tetesan pekat darah itu mengucur leluasa menuruni kelopak menodai pipi kisutnya tanpa tanda mau kering. Wajah mendiang membeku memamerkan tarikan gurat raut menyiksa amat pedih sesaat ajal menjelang. Bagian terparah penyebab panik ketakutan ini justru bersarang menonjol lebar dari bagian pusat perut tuanya. Ukuran rongga perut rapuh jenazah Mbah Sumi malah menggelembung kaku membesar, terangkat menyerupai fisik kandungan perempuan tua merawat janin cacat. Ya Allah, darah di matanya kok terus menetes? Perutnya juga kenapa bengkak membesar sekeras batu begini? Histeris tetangga di hadapan Ibu Sari dengan kakinya yang mati rasa, lututnya lemas bersandar dinding bambu. Ibu-ibu sekalian, tolong ya, tangannya jalan, tapi jangan banyak omong, ngeri di sini. Cepat siram air sucinya ke badannya, pelan-pelan, biar lendir baunya lekas lenyap. Yang penting hari ini tugas kita mandiin jenazah cepat kelar. Cetus Ibu Sari berusaha mengusir cekikan rasa takutnya sendiri dari ubun-ubun leher belakangnya. Perempuan-perempuan paruh baya itu memberanikan lemparan cipratan gayung untuk membasuh hati-hati kaki tangan yang kering pucat dan sekuat tenaga menghindari menyiram pusat-pusarnya secara langsung. Guncangan kewarasan mendadak muncul tanpa ada peringatan apapun, menghabisi nalar penduduk Warasana. Salah satu tetangga paruh-baya yang bermaksud sedikit memutar posisi miring pinggang itu, tak sengaja melakukan tekanan cukup keras pada kulit perut kaku mayatnya. Desakan jari nyasar itu, refleks mencabik tipisnya kulit kering perut Mbah Sumi, membikin permukaannya membelah, memperlihatkan rongga hancur perutnya. Meletus deras menyerupai tumpahan biji jatuh dari sobekan mayat yang berlumur darah kehitaman itu, sekumpulan besar gerombolan ulat belatung menjijikan, meluncur jatuh deras bertumpukan menyentuh lumpur tanah balainya. Serangga pemakan busuk sebesar lidi itu merayap memutar rakus menyitari aliran genangan air buangan jenazah. Menyusul bau teramat anyir membakar sel saraf otak penduduk, seketika memaksa ibu-ibu berteriak pontang-panting muntah, membubarkan niatnya lari terbirit-birit. Tubuh kecil malang itu nyatanya binasa, dijadikan tanah bertempur antar teluh gelap kiriman antar kubu, tanpa mampu membela diri di jam ajalnya. Sore saat Ibu Sari datang menceritakan ngerinya kejadian ini, Sari memeluk sendi lutut kakinya di pojok ruangan mendengar ceritanya. Sari hanya bisa membayangkan wajah nenek tua itu saat terakhir kali ia melihatnya di pasar, tersenyum polos tanpa tahu kalau nyawanya akan dijemput dengan cara yang sangat kejam. Kematian Mbah Sumi menyisakan lubang besar di dada Sari, rasa cemas yang kini tidak mau pergi dari kepalanya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur sama sekali. Setiap suara ranting pohon yang bergesekan dengan dinding rumah membuatnya tersentak kaget, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintip dari balik celah jendela. Memasuki minggu kedua menjelang hari pencoblosan, suasana di desa berubah drastis. Jika sebelumnya warga desa hanya merasa takut di dalam rumah masing-masing, kini ketegangan itu meluap keluar ke jalanan. Orang-orang tidak lagi menyapa saat berpapasan di jalan. Mereka saling menatap dengan penuh curiga, seolah setiap orang adalah ancaman yang bisa mencelakai kapan saja. Setiap kelompok pendukung calon lurah mulai berani menampakkan diri dengan cara yang provokatif. Rumah-rumah pendukung Bajoyo dan Pak Broto kini selalu ramai oleh orang-orang asing yang datang dari luar desa. Mereka mondar-mandir membawa kotak kardus besar berisi sembako atau amplop uang, membuat jalanan setapak desa yang sempit menjadi lebih sesak dan penuh ketegangan. Warga yang tidak terlibat pun terpaksa harus menunduk dan mempercepat langkah setiap kali melewati rumah para tim sukses tersebut. Udara di desa terasa lebih berat, seolah oksigen yang ada di sana telah habis tersedot oleh rasa takut dan benci yang semakin memuncak setiap harinya. Puncak dari rasa frustrasi warga akhirnya meledak pada suatu pagi yang cerah di warung sayur desa. Warung itu menjadi pusat informasi bagi para ibu-ibu setiap harinya. Saat itu, sedang ada banyak orang berkumpul untuk membeli kebutuhan dapur. Di tengah kerumunan, Butari, istri dari Pak Broto, datang dengan wajah yang sangat marah. Ia tidak lagi menutupi kebenciannya terhadap kubu Mbah Joyo. Butari tiba-tiba berteriak di tengah orang-orang yang sedang memilih sayuran. Semua warga di sini harus sadar kalau Mbah Joyo itu cuma lurah yang haus jabatan. Dia itu memelihara pesugihan babi ngepet di rumahnya dan tega menumbalkan nyawa warga supaya dia bisa tetap jadi lurah dan tambah kaya. Teriak Butari dengan suara melengking. Orang-orang di warung terdiam seketika.
Tidak ada yang berani membalas atau sekedar memotong ucapannya. Sari, yang saat itu juga sedang berada di warung untuk membeli garam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ucapan Butari sangat keras dan tidak masuk akal. Tapi karena kondisi desa yang sudah sangat panas, kata-katanya terdengar seperti sebuah pernyataan perang. Sari segera bergegas membayar garamnya dan lari meninggalkan warung tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ibu Sari yang mendengar cerita itu dari Sari hanya bisa mengusap dada dengan wajah yang semakin cemas. Butari itu sudah benar-benar cari mati. Kenapa dia harus teriak-teriak begitu di depan umum? Apa dia tidak tahu kalau orang-orang kubu Mbah Joyo pasti mendengar dan tidak akan membiarkannya begitu saja? Tanya ibu sambil mondar-mandir di ruang tamu. Sari hanya bisa terdiam. Hatinya sudah tidak kuat menahan beban ketakutan yang terus menumpuk. Benar saja, tuduhan terbuka yang diucapkan Butari di pagi hari itu mendapatkan balasan yang sangat mematikan. Kurang dari 24 jam setelah kejadian di warung, desa kembali digemparkan oleh kabar duka. Kali ini, korbannya bukan warga biasa, melainkan Bu Endang, orang yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan dan pendukung paling setia dari Butari. Bu Endang ditemukan tewas oleh anak gadisnya di dalam kamar rumahnya sendiri pada sore hari. Kabar kematian yang sangat cepat menyebar ke seluruh desa itu membawa penduduk untuk berbondong-bondong mendatangi rumah Bu Endang. Sari bersama ibunya ikut datang ke sana karena rasa penasaran yang bercampur ngeri. Sesampainya di sana, suasana rumah sudah dipenuhi oleh warga yang menangis dan menjerit. Polisi tidak ada, semua orang hanya pasrah dengan hukum rimba yang sedang berlaku di desa tersebut. Sari melihat jenazah Bu Endang yang sedang dalam proses evakuasi dari kamar. Kondisinya jauh lebih mengerikan daripada jenazah Mbah Sumi. Bu Endang ditemukan dalam posisi duduk di atas lantai kamar. Kedua tangannya masih mencengkeram lehernya sendiri dengan sangat kuat, hingga kuku-kukunya menancap dalam di kulit leher yang sudah membiru kaku. Jari-jari tangannya tidak bisa dilepaskan, meski warga sudah berusaha menariknya berkali-kali. Wajah Bu Endang berwarna gelap. Matanya melotot keluar dengan urat-urat merah yang menonjol di sekitar kelopak matanya. Semua orang yang melihat posisi kematian itu langsung paham bahwa Bu Endang mati karena mencekik dirinya sendiri secara paksa, bukan karena penyakit. Tidak ada satupun yang berani menyentuh tangan yang masih kaku mencengkeram itu, kecuali beberapa tetangga yang terpaksa melakukannya untuk memandikan jenazah. Saat jenazah Bu Endang dipindahkan ke balai bambu untuk dimandikan, Sari berdiri di barisan paling belakang bersama ibunya. Mereka menyaksikan kejadian yang membuat semua orang yang ada di sana berteriak histeris dan lari tunggang langgang. Salah satu ibu yang sedang memegang kain penutup tubuh Bu Endang tidak sengaja menyenggol mulut jenazah tersebut yang terbuka lebar. Dari dalam mulut yang kaku itu, tiba-tiba keluar puluhan ekor kelabang berukuran sangat besar. Binatang-binatang itu tidak hanya keluar dari dalam mulut, tetapi juga merayap keluar dari lubang hidung dan telinga jenazah. Kelabang-kelabang itu tampak sangat liar, bergerak cepat merayap ke seluruh wajah jenazah, dan kemudian turun ke lantai kamar. Sari menutup matanya rapat-rapat. Dia tidak kuat lagi melihat pemandangan itu. Tangannya gemetar hebat, sampai dia tidak sadar telah memegang lengan baju ibunya dengan sangat kuat. Suara teriakan ibu-ibu memenuhi ruangan. Mereka berhamburan lari keluar rumah, karena takut kelabang-kelabang itu juga akan menyerang mereka. Sari merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang diderita Bu Endang sebelum akhirnya mati dalam posisi mencekik dirinya sendiri dengan kelabang yang keluar dari dalam tubuhnya. Kematian ini adalah pesan yang sangat jelas dari kubu Mbah Joyo untuk Pak Broto dan istrinya. Perang santet itu kini sudah masuk ke lingkaran terdekat para calon lurah. Sari merasa dunia di sekitarnya sudah tidak aman lagi. Setiap langkah kaki, setiap embusan napas, bahkan setiap sudut kamar di rumahnya sendiri, kini terasa seperti tempat yang mengintai nyawanya. Ia menatap ke arah luar rumah yang sudah mulai gelap. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain. Hanya ada kesunyian yang mencekam, seolah-olah desa ini sedang menunggu korban berikutnya. Sari kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu berkali-kali, memastikan semua pengunci tertutup rapat. Sari berjalan gontai menuju ruang tengah. Ruangan luas itu diterangi lampu pijar bersinar redup kekuningan, menyisakan bayangan gelap di sudut-sudutnya. Ia menjatuhkan badan di atas tikar pandan yang tergelar di lantai,
menyandarkan punggung pada tiang penyangga rumah. Rentetan kematian yang terjadi beruntun di desa ini dalam waktu berdekatan membuat akal sehatnya benar-benar menemui jalan buntu. Sari menutupi wajah dengan kedua telapak tangan dan mulai menangis sesenggukan. Tangisannya tertahan karena takut memancing kedatangan sesuatu dari luar. Ibu Sari yang baru selesai mengambil air wudhu dari padasan di kamar mandi, berjalan mendekat perlahan dengan wajah sangat letih. Ia melihat anak perempuannya gemetar ketakutan. Ibu menghela napas panjang, kemudian duduk bersila tepat di samping Sari. Sang ibu mengusap bahu anaknya perlahan untuk memberikan sedikit rasa tenang yang tersisa. Ia tahu, diam saja tidak akan membuat suasana hati Sari menjadi lebih baik menghadapi semua kengerian ini. Kamu menangis sekencang apapun malam ini, tidak akan pernah bisa mengubah keadaan desa kita yang sudah terlanjur hancur, Sari. Ibu tahu persis kamu sangat ketakutan. Ibu dan bapak juga merasakan hal yang sama. Ucap ibu dengan nada suara yang sangat pelan agar tidak terdengar sampai keluar rumah. Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya menatap wajah ibu yang terlihat menua karena tekanan batin berminggu-minggu ini. Aku cuma tidak mengerti, Bu. Kenapa orang-orang bisa sejahat itu? Cuma karena rebutan posisi lurah, mereka tega membunuh tetangganya sendiri pakai cara yang sangat menjijikan dan menyakitkan. Mbah Sumi dan Bu Endang mati bukan karena penyakit biasa, Bu. Mereka benar-benar sengaja dibunuh pelan-pelan. Pikiran sehatku rasanya sungguh sudah tidak sanggup menerima kenyataan mengerikan ini semua. Keluh Sari di sela sisa tangisannya yang masih terdengar serak. Ibunya menatap mata Sari lekat-lekat. Sang ibu memperbaiki posisi duduk lalu mencondongkan badan ke arah anaknya. Kematian beruntun di tahun 2005 ini bukan sekedar berebut kursi jabatan kepala desa saja. Kalau kamu pikir ini murni masalah pemilihan desa biasa, kamu salah besar. Ada dendam masa lalu yang sudah terlanjur membusuk puluhan tahun di tanah desa kita ini. Jelas ibunya perlahan. Ibu Sari menarik napas panjang sebelum membongkar cerita masa lalu yang selalu ia simpan rapat. Sang ibu memulai cerita dengan menyebut nama Bapak Mbah Joyo dan Bapak Pak Broto yang sekarang saling mengirim serangan gaib. Menurut penuturan ibu, puluhan tahun lalu kedua orang tua laki-laki mereka justru merupakan pasangan sahabat karib. Dua pria itu berteman sangat erat sejak kecil. Saat beranjak dewasa, mereka nekat pergi bersama menemui seorang guru untuk menimba ilmu hitam di tempat jauh dari daerah ini. Karena berguru pada orang yang sama, kekuatan gaib yang mereka pelajari menjadi sangat mirip dan sama kuatnya. Perpecahan besar terjadi ketika pemerintah desa pada masa itu membagikan bidang tanah garapan sangat subur di perbatasan. Sifat serakah yang sangat buta seketika menguasai relung hati dua sahabat tersebut hingga mereka saling berusaha merebut kepemilikan mutlak atas seluruh lahan subur itu. Perselisihan perebutan tanah memicu amarah besar yang tidak bisa didamaikan oleh perangkat desa. Persahabatan mereka berubah total menjadi permusuhan tanpa ampun. Mereka berdua secara bergantian mengirimkan santet setiap malam hari tiba. Keluarga masing-masing pihak harus hidup dalam ancaman kematian tiada henti, tanpa ada satupun yang berhasil membunuh lawannya, karena pertahanan mereka terlampau seimbang hingga akhir hayat. Terus, apa hubungannya permusuhan zaman dulu sama pemilihan lurah yang diadakan sekarang, Bu? Bukannya mereka berdua sudah meninggal dunia cukup lama? Tanya Sari perlahan. Sang ibu menganggukkan kepalanya lambat. Bapak mereka memang sudah meninggal, tapi ilmu hitam dan dendamnya tidak ikut mati. Semuanya diwariskan penuh secara turun-temurun ke anak cucu mereka, jawab ibunya. Ibu kemudian memaparkan bahwa Mbah Joyo dan Pak Broto dengan sengaja memanfaatkan momentum pemilihan lurah tahun ini sebagai panggung adu kekuatan. Pemilihan ini bukan tentang siapa yang akan membangun wilayah pedesaan, melainkan menjadi penentu mutlak siapa pemilik ilmu hitam paling ganas dan pantas menduduki tingkat tertinggi di desa tersebut. Kenyataan kelam ini membuat badan Sari kembali bergetar. Oleh karena persaingan yang hilang kewarasan itu, almarhum kakek Sari yang mengetahui sejarah pertumpahan darah ini sempat meninggalkan pesan ketat sebelum wafat. Sang kakek menekankan agar kelak jika kedua keturunan musuh ini bertabrakan kembali, keluarga Sari wajib mengambil langkah mundur dan dilarang ikut campur.
Menjadi warga netral adalah cara satu-satunya agar nyawa mereka tidak dijadikan ajang uji coba. Hal inilah yang mendasari larangan bapak dan ibu terkait sebutir beras kampanye. Karena menyentuh pemberian mereka sama dengan mendaftarkan nama keluarga di daftar penerima santet. Satu hal lagi pesan kakekmu, kalau di luar rumah udara mulai berbau kemenyan sama daging gosong, kita semua dilarang keras untuk tidur. Kita bertiga harus kumpul diam-diam dan baca selawat tanpa putus buat menjaga rumah ini dari bahaya yang terbang mencari mangsa. Tutup ibu. Malam itu juga, bapak keluar dari kamar tidur dan ikut bergabung duduk bersila di lantai bersama anak dan istrinya. Ketiga orang anggota keluarga tersebut langsung menundukkan kepala dan mulai melantunkan bacaan solawat secara bersama-sama. Mereka bersuara amat pelan, namun terus menyambung kalimat tanpa memberikan jeda sama sekali. Udara di halaman luar lambat laun terasa semakin tebal mencekam, serta menghimpit papan kayu tempat mereka bernaung. Malam yang panjang itu akhirnya berhasil dilewati ketika suara kokok ayam jantan terdengar dari arah belakang rumah memecah keheningan yang menyesakkan dada. Hawa panas yang menekan ruangan perlahan memudar seiring dengan datangnya sinar matahari pagi dari sela-sela jendela kayu. Keluarga Sari berhasil selamat dari malam penuh teror tersebut tanpa ada satupun yang menjadi korban. Namun, hari berganti dan waktu pemilihan lurah kini hanya menyisakan 3 hari lagi. Perang ilmu hitam antar dua calon pemimpin desa itu ternyata tidak berhenti, melainkan mencapai titik paling puncak yang pada akhirnya langsung menghancurkan salah satu kubu secara telak. Pada suatu subuh yang udaranya terasa sangat dingin menusuk kulit, sebuah kabar mengejutkan menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut di warung dan simpang jalan desa. Pak Broto, calon lurah yang sangat ambisius itu, mendadak mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya. Kelumpuhan tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului oleh riwayat penyakit kronis atau kecelakaan apapun sebelumnya. Saat ia bangun tidur untuk pergi ke kamar mandi, kedua kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan dari atas kasur. Ibu yang baru pulang dari warung sayur langsung menutup pintu rumah dan menceritakan kejadian itu kepada bapak yang sedang duduk meminum kopi di dapur. "Bapak sudah dengar belum kabar dari rumah Pak Broto pagi ini?" tanya ibu dengan suara sangat pelan, namun terdengar jelas kalau ia sedang menahan napas. Bapak meletakkan gelas kopinya di atas meja kayu dan menatap mata ibu dengan wajah serius. "Iya, tadi Bapak dengar sekilas dari orang yang lewat di depan rumah. Katanya kedua kaki Pak Broto lumpuh mendadak waktu dia baru bangun tidur subuh tadi, kan?" jawab bapak meminta kepastian dari ibu. Ibu menarik kursi rotan dan duduk di samping bapak. Wajahnya terlihat semakin pucat, mengingat rincian cerita dari warung tadi. "Bukan cuma lumpuh biasa, Pak. Dalam waktu beberapa jam saja dari subuh sampai pagi ini, kondisi badan Pak Broto langsung memburuk parah. Orang-orang bilang kulit kedua kakinya berubah warna jadi hitam pekat seperti arang. Lukanya juga langsung membusuk hidup-hidup, padahal baru beberapa jam yang lalu kejadian lumpuhnya mulai," jelas ibu. Sari yang sedang berada di lorong rumah ikut mendengarkan obrolan tersebut, merasakan bulu kuduknya berdiri tegang. Penyakit aneh yang menyerang Pak Broto memang sangat tidak masuk akal jika dijelaskan secara medis. Luka pembusukan yang terjadi pada kaki juragan tanah tersebut ternyata sangat parah. Daging kakinya mulai terbuka lebar dan mengeluarkan cairan nanah berkepala hijau yang baunya luar biasa busuk. Bau bangkai dari kaki Pak Broto yang membusuk itu sangat menyengat hidung. Bahkan baunya bisa langsung tercium oleh tetangga atau warga yang kebetulan sedang berjalan kaki melewati halaman depan rumah mewahnya. Kejadian mengerikan itu menyadarkan warga bahwa kubu Mbah Joyo benar-benar sudah melepaskan serangan ilmu hitam paling mematikan untuk menyingkirkan lawannya menjelang hari pemilihan. Siang harinya, Bapak Sari sedang duduk di teras samping rumah sambil menyisap rokok kreteknya, ketika telepon genggam bermerek Nokia miliknya tiba-tiba berdering keras memecah sepi. Bapak segera mengangkat panggilan tersebut, yang ternyata berasal dari salah satu teman dekat Bapak yang tinggal cukup dekat dengan rumah Pak Broto. Obrolan di telepon itu terdengar sangat tegang. Sari ikut mendengarkan pembicaraan Bapak dari balik pintu kayu rumah,
karena penasaran dengan perkembangan keadaan mendesak di luar sana. Setelah mematikan panggilan dengan terburu-buru, Bapak berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan dahi berkerut tajam dan wajah yang terlihat sangat tegang ketakutan. Bapak duduk bersila di tikar ruang tengah bersama Ibu dan Sari, lalu mulai menceritakan apa yang baru saja ia dengar secara rinci dari temannya tersebut. Kondisi Pak Broto sekarang benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Teman Bapak tadi cerita, kalau setiap malam hari tiba, Pak Broto selalu berteriak kepanasan dari dalam tempat tidurnya, seperti orang yang sedang dibakar hidup-hidup di atas kobaran api. Ucap Bapak memulai ceritanya. Sari menatap wajah bapaknya dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi di dadanya. Teriakan kesakitannya itu sampai kedengaran keluar rumah tetangganya langsung, Pak. Tanya Sari pelan, karena ia sama sekali tidak bisa membayangkan rasa sakit mengerikan yang sedang dialami oleh calon lurah tersebut. Bapak menganggukkan kepalanya perlahan, membenarkan pertanyaan putrinya. Iya, Sari. Teriakan kesakitannya itu sampai menembus tembok kamarnya dan terdengar jelas di jalanan. Parahnya lagi, Pak Broto bahkan sampai menangis terseduh-seduh dan menjerit keras minta tolong kepada keluarganya. Dia terus memohon kepada istrinya supaya kedua kakinya dipotong saja saat itu juga menggunakan golok yang tajam. Jelas Bapak lagi sambil membuang napas berat. Ibu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan rapat-rapat saat mendengar penuturan sangat mengerikan dari Bapak. Kenapa dia sampai menangis minta kakinya dipotong segala, Pak? Tanya ibu dengan suara bergetar dipenuhi rasa ketakutan. Menurut cerita orang di sana yang sempat menjenguk, Pak Broto selalu melihat wujud bayangan hitam bertaring panjang sedang duduk diam menunggui di ujung kasurnya. Bayangan gaib itu terus menunduk, menggerogoti dan memakan daging kakinya sedikit demi sedikit sampai hancur membusuk bernanah setiap malam. Jawab Bapak dengan nada sangat rendah. Akibat serangan gaib brutal dan kondisi fisik yang sudah hancur lebur pada hari itu juga, Pak Broto akhirnya mengambil keputusan besar. Melalui istrinya, Bu Tari, Pak Broto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan kepala desa karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Mundurnya juragan tanah tersebut dari bursa pencalonan membuat Mbah Joyo dipastikan memenangkan pertarungan berdarah ini tanpa ada perlawanan lagi. Pada malam hari tepat sebelum hari pencoblosan tiba, Mbah Joyo merasa dirinya sudah menang mutlak tanpa saingan. Lurah tua itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa gembira dan kesombongannya dari pandangan warga. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengadakan acara syukuran besar-besaran di halaman rumah gedongnya saat itu juga. Bau amis darah segar segera tercium melayang sampai ke jalanan desa karena Mbah Joyo menginstruksikan anak buahnya memotong seekor kerbau bertubuh besar. Daging kerbau hasil sembelihan itu dimasak dalam kuali-kuali berukuran raksasa di halaman samping rumah menggunakan kayu bakar yang menyala terang. Mbah Joyo menyuruh orang kepercayaannya berkeliling desa mengundang seluruh warga agar datang makan daging bersama keluarganya malam itu. Acara makan besar itu sengaja digelar oleh Mbah Joyo sebagai bentuk perayaan atas mundurnya Pak Broto. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya lah penguasa tunggal yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun di tanah ini. Suara alunan musik dangdut dari pelantang suara terdengar sangat kencang memecah keheningan malam dari arah rumah Mbah Joyo. Banyak warga akhirnya memutuskan datang ke acara syukuran tersebut karena merasa sangat takut jika mereka berani menolak undangan sang lurah. Sebagian warga lainnya datang murni karena perut mereka memang sedang kelaparan dan ingin merasakan nikmatnya makan daging kerbau secara cuma-cuma. Namun, Bapak mengambil tindakan yang sangat bertolak belakang malam itu. Bapak mengunci rapat semua pintu rumah menggunakan palang kayu tebal dan melarang keras istri serta anaknya datang ke acara pesta tersebut. Keluarga Sari lebih memilih duduk diam berkumpul di ruang tengah. Bapak dengar sendiri tadi sore pengumuman dari rombongan Mbah Joyo. Dia mengundang semua orang makan malam ini di pekarangannya. Tapi kita bertiga jangan pernah ada yang berani melangkah keluar rumah walau sejengkal. Ucap Bapak sambil duduk bersila di atas tikar pandan. Ibu menganggukkan kepala tanda setuju dan memegang lengan Sari erat. Iya Pak, aku juga berpikir begitu.
Rasanya sangat tidak pantas mengadakan pesta besar saat Pak Broto sedang membusuk di rumahnya. Aku yakin sekali kalau Mbah Joyo justru sedang mengundang mara bahaya yang jauh lebih besar malam ini. Balas ibu dengan nada sangat cemas. Sari hanya terdiam mendengarkan dentuman musik riang dari kejauhan. Ketakutan ibu ternyata sangat beralasan dan menjadi kenyataan malam itu juga. Jauh di luar perbatasan desa, dukun santet sewaan kubu Pak Broto sama sekali tidak tinggal diam menerima kekalahan telak tersebut. Dukun gaib itu merasa sangat terhina karena ilmu hitamnya dipatahkan dan membuat tubuh telanggannya hancur lebur. Pada pertengahan malam, saat acara syukuran di rumah Mbah Joyo sedang berlangsung meriah, sang dukun langsung melepaskan serangan santet pamungkas. Serangan gaib ini memiliki syarat luar biasa mengerikan. Dukun tersebut harus merelakan dan menukarkan nyawanya sendiri agar santet itu bisa menghancurkan pertahanan Mbah Joyo, lalu membunuh target utamanya. Pertukaran kekuatan gelap itu seketika merubah arah angin di atas desa. Mendekati tengah malam, udara ruangan yang tadinya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan berbau darah anyir yang membusuk. "Pak, coba rasakan arah anginnya. Udara di dalam rumah tiba-tiba jadi bau amis bangkai begini," bisik Sari sambil buru-buru menutup hidungnya menggunakan kerah baju lengan panjang. Bapak segera mengangkat telapak tangannya memberi isyarat agar Sari tenang. "Iya, Bapak mencium bau busuknya dari tadi. Kamu baca doa dalam hati terus, jangan biarkan pikiranmu kosong. Ada serangan jahat yang sangat besar sedang melewati rumah kita," jawab Bapak dengan suara bergetar pelan. Hawa dingin pekat itu terus menekan turun. Malam yang sangat mencekam dan panjang itu akhirnya berganti menjadi pagi hari yang dipenuhi kabut putih. Hari itu adalah jadwal resmi pemilihan kepala desa. Sejak pukul 6 pagi, para panitia pemilihan desa mulai sibuk menyiapkan segala macam keperluan di tanah lapang. Tempat pemungutan suara itu dibangun sangat sederhana menggunakan tenda terpal berwarna biru. Warga desa mulai berdatangan satu persatu dan berkumpul di sekitar lokasi pencoblosan dengan raut wajah sangat tegang. Tidak ada obrolan hangat antar tetangga atau canda tawa biasa seperti proses pemilihan pada waktu yang lalu. Semua warga yang sedang mengantre di sana hanya ingin lekas mencoblos kertas suara mereka lalu berlari pulang ke rumah masing-masing. Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 7 pagi dan ketua panitia hendak membuka acara pemilihan resmi, suasana pagi yang sunyi itu mendadak hancur lebur. Terdengar suara jeritan panjang yang sangat histeris memecah udara dari arah rumah gedong Mbah Joyo. Suara tangisan perempuan itu terdengar berulang kali saling bersahutan dan dipenuhi oleh rasa kepanikan yang sangat luar biasa. Ratusan warga yang sedang berdiri menunggu giliran di tempat pemungutan suara seketika membekuk kaku di tempat mereka berpijak. Beberapa pria memberanikan diri berlari mengecek keadaan di rumah lurah tersebut. Bapak yang sedari pagi sudah berada di lokasi pencoblosan juga ikut berlari mengikuti kerumunan. Sari yang kebetulan sedang menyapu halaman depan rumahnya terkejut saat melihat Bapak kembali berlari pulang dengan napas memburu dan wajah seputih kapas. Bapak langsung menarik tangan ibu dan Sari untuk segera masuk berlindung ke dalam rumah. Mbah Joyo sudah mati pagi ini. Keluarganya baru saja menemukan jenazah lurah itu di dalam kamar mandinya sendiri. Lapor Bapak dengan napas terputus-putus karena mengalami kepanikan luar biasa. Ibu menjatuhkan sapu lidi yang dipegangnya ke tanah. "Mati mendadak bagaimana maksud Bapak? Tadi malam ibu masih dengar Mbah Joyo ketawa keras saat makan daging kerbau bersama warga," tanya ibu dengan mata terbelalak kaget. Bapak mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. "Kondisinya sangat tidak wajar, Bu. Keluarganya menemukan Mbah Joyo tewas dalam keadaan telanjang bulat di atas keramik kamar mandinya. Leher orang tua itu robek sangat besar dari arah dalam tenggorokannya sendiri sampai urat lehernya putus hancur," jelas Bapak perlahan sambil menahan rasa mual. Darah segar menyembur keluar deras dari leher yang berlubang itu menodai seluruh permukaan dinding kamar mandi. Lebih parahnya, warga melihat jelas ada sebilah keris kecil berkarat dipenuhi tanah kuburan menancap sangat dalam menembus pangkal tenggorokan sang lurah. Santet bayaran nyawa itu berhasil membunuh Mbah Joyo dengan cara paling sadis tepat di hari kemenangannya. Sari melangkah mundur merapatkan punggungnya ke tiang rumah.
Pagi itu juga, kabar kematian tragis Mbah Joyo dengan cepat membuat situasi di tempat pemungutan suara hancur berantakan. Seluruh penjuru desa seketika berubah kacau dan dipenuhi kepanikan yang sangat mengerikan. Warga desa yang tadinya berkumpul rapi di lapangan tenda terpal langsung berlarian tunggang langgang berhamburan menuju rumah masing-masing. Mereka ketakutan setengah mati menyadari bahwa Mbah Joyo yang selama ini dianggap memiliki perisai ilmu kebal ternyata mati mengenaskan tergorok keris berkarat. Bapak yang baru saja kembali dan mengunci pintu rumah segera duduk terhempas di lantai kayu. "Bapak, orang-orang berlari ketakutan semua ke rumah mereka. Nasib keselamatan desa kita bagaimana? Mbah Joyo sudah mati, daging Pak Broto lumpuh. Apa perang ilmu hitamnya akan berhenti sampai di sini?" tanya Sari gemetar. Bapak menggelengkan kepalanya perlahan sambil mengusap wajah yang dipenuhi keringat dingin. Bapak tidak tahu pasti jawabannya, Sari. Tapi satu hal yang jelas, warga sekarang sadar kalau barang kampanye mereka murni membawa kutukan maut. Mereka pulang untuk memusnahkan semua barang itu. Jawab Bapak. Ucapan Bapak seketika terbukti kebenarannya. Dari balik celah jendela kayu rumahnya, Sari bisa melihat kepulan asap tebal berwarna abu-abu mengudara ke langit dari halaman rumah para tetangga. Warga desa yang ketakutan setengah mati segera membakar semua atribut kampanye, karung beras bantuan, dan sisa uang kertas dari kedua calon lurah tersebut tanpa berpikir dua kali. Tidak ada satupun warga miskin yang berani menyimpan beras dan uang mematikan itu di dalam dapur mereka. Warga menumpuk kaos bergambar wajah calon, beras putih yang dicampur tanah kuburan, dan uang kertas beroleskan minyak mayat ke dalam satu kobaran api besar. Bau asap pembakaran barang kutukan tersebut perlahan menyelimuti seluruh udara desa pada pagi hari itu. Kamu coba lihat keluar itu, Bu Lilis, sampai membuang beras sekartung penuh ke nyala api. Padahal kemarin dia senang dapat jatah. Ucap ibu menunjuk. Nyawa jauh lebih berharga dari sekedar beras gratis, Bu. Kalau tidak dibakar, ilmu hitamnya pasti akan menyerang tubuh mereka. Balas Sari cepat. Untung Bapak melarang kita menerima pemberian mereka sejak awal. Kalau tidak, mungkin kita juga sedang panik mencari api di luar. Tambah Bapak sambil bernapas lega. Pembakaran massal serentak itu terus berlangsung secara bergantian di berbagai sudut gang tanpa henti. Meskipun situasi desa sedang sangat kacau dan diliputi oleh trauma parah akibat rentetan kematian mengerikan, proses pemilihan rupanya tidak dibatalkan oleh pihak panitia. Menjelang waktu siang hari, panitia memberikan pengumuman tegas lewat pelantang masjid bahwa pencoblosan tetap dilanjutkan demi menghindari terjadinya kekosongan jabatan lurah yang bisa memperburuk keadaan warga. Bapak harus pergi ke lapangan sekarang. Urusan kepemimpinan desa ini harus selesai supaya teror gaib ini ikut berakhir hari ini. Ucap Bapak sambil merapikan kerah bajunya untuk bersiap keluar rumah. Tapi Pak, di luar sana suasananya masih sangat bahaya dan tidak menentu. Bapak yakin mau pergi ke tempat berkumpul tadi pagi? Tanya ibu menahan lengan suaminya dengan wajah sangat cemas. Justru karena Mbah Joyo mati dan Pak Broto terpaksa mundur, kita tinggal punya pilihan aman. Ustadz Ridwan satu-satunya calon tersisa sekarang. Dia orang bersih dan tidak memakai ilmu hitam. Bapak harus memastikan dia memimpin desa kita supaya keadaan suci. Jelas Bapak meyakinkan. Bapak langsung memutar langkah berjalan menuju lapangan tanah desa. Hasil pemungutan suara pada sore harinya akhirnya resmi diumumkan secara luas ke telinga publik. Perhitungan cepat panitia menempatkan Ustadz Ridwan sebagai pemenang mutlak karena dia murni satu-satunya calon tersisa yang terbukti bersih dari penggunaan ilmu santet. Beberapa hari kemudian, Ustadz Ridwan secara resmi menjabat sebagai lurah desa yang baru. Tindakan pertama yang ia lakukan bukanlah mengadakan pesta syukuran yang membuang uang, melainkan menyapu bersih desa dari sisa kiriman ilmu gaib. Ustadz Ridwan langsung mengumpulkan seluruh warga dan mendatangkan puluhan pemuka agama dari daerah luar untuk melakukan ritual ruatan massal. Acara pembersihan besar-besaran itu dipusatkan secara tertutup di balai desa pada malam hari. Keluarga Sari ikut hadir duduk bersila bersama ratusan warga lainnya yang masih dihantui rasa ketakutan. Dalam ritual khusyuk tersebut, para pemuka agama memanjatkan doa penangkal gaib untuk memotong jalur santet. Ustadz Ridwan lalu memerintahkan beberapa warga menanam sesajen penawar
ke dalam lapisan tanah tepat di 4 penjuru batas wilayah desa. Setelah proses penanaman penawar gaib selesai dikerjakan, acara dilanjutkan dengan doa bersama seluruh jamaah. Semua penduduk melantunkan bacaan selawat perlindungan semalam suntuk tanpa henti di balai desa. Udara malam yang biasanya menekan rongga dada dan berbau kemenyan, menyengat perlahan mulai terasa jauh lebih ringan. Suara lolongan anjing liar yang selalu rutin meneror warga setiap tengah malam, sama sekali tidak pernah terdengar lagi. Udara segar dan hangat kembali menyapa wajah penduduk desa setelah prosesi doa bersama semalam suntuk itu dinyatakan selesai. Menjelang akhir tahun 2005, teror kematian mistis beruntun yang menewaskan banyak nyawa tidak berdosa di desa tersebut akhirnya benar-benar berhenti total. Tidak ada lagi kabar mengerikan soal mayat yang memuntahkan kelabang beracun atau perut membengkak yang mendadak pecah mengeluarkan tumpukan belatung hidup. Penyakit aneh mengerikan yang menggerogoti dan membusukkan daging tubuh hidup-hidup juga musnah lenyap tanpa menyisakan jejak. Jalanan tanah berbatu di desa perlahan berangsur-angsur hidup kembali, diisi oleh suara tawa riang anak-anak yang mulai berani keluar rumah untuk bermain di sore hari. Warga dewasa juga mulai kembali saling bertegur sapa hangat tanpa menaruh beban kecurigaan berlebihan. Bagi pikiran Sari, hilangnya segala bentuk kengerian maut itu terasa persis seperti ada batu gunung raksasa yang diangkat pergi dari dadanya. Ia tidak perlu lagi terburu-buru mengunci rapat pintu depan karena gemetar ketakutan setiap kali matahari terbenam menyisakan gelap. Dengan keadaan desa yang telah terbukti bersih dari bayang-bayang perang santet, Sari akhirnya melangkah bebas keluar rumah dengan perasaan hati yang sangat tenang. Ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil menatap hamparan sawah, berniat tulus mencari rezeki dan pekerjaan di kota kecamatan terdekat, perlahan mengubur semua sisa ingatan menakutkan mengenai perang ilmu hitam yang pernah membumi hanguskan tempat kelahirannya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.